Halo semuanya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Kak Valentinus Pratama, yang kedua ada Kak Adelia Aristi, dan yang ketiga saya sendiri, Johanna Glory Kristasya. Pengertian manajemen persediaan adalah suatu proses perencanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Tujuannya, yang pertama, menghindari kekurangan stok, yaitu menjamin bahwa perusahaan tidak kehabisan barang yang dibutuhkan untuk produksi atau penjualan. Yang kedua, menghindari kelebihan stok, yaitu meminimalisir biaya penyimpanan, perawatan, dan kerugian akibat barang yang kadaluarsa atau usang. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya, yaitu menjaga keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang keempat, menjamin kelancaran operasional, yaitu menghindari gangguan dalam proses produksi atau pelayanan akibat ketidaktersediaan barang. Lalu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, persediaan bahan baku adalah sesuatu yang digunakan oleh perusahaan pada awal proses produksi untuk menjadi produknya. Yang kedua, persediaan produk dalam proses adalah persediaan barang yang masih dalam pengerjaan atau memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual. Yang ketiga, persediaan produk jadi adalah produk yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Kemudian ada metode manajemen persediaan. Yang pertama, Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity adalah salah satu metode manajemen persediaan untuk jumlah pemesanan terekonomis. Artinya, jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi, dapat meminimumkan jumlah pemeliharaan barang dan biaya pemesanannya. Yang kedua, periodic review. Pada metode ini yang harus dilakukan adalah memesan barang persediaan dengan jangka waktu atau interval yang sama. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat jadwal pemesanan barang. Pemesanan barang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diestimasikan. Yang ketiga, Material Requirement Planning atau MRP. Metode Material Requirement Planning atau metode perencanaan kebutuhan material yaitu perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Metode Material Requirement Planning bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit. Karena jumlah persediaan sedikit, maka biaya persediaan juga menjadi berkurang. Perencanaan pada metode ini meliputi rencana penjadwalan pembelian, jadwal produksi, dan pengiriman material. Yang keempat, ada metode Just-in-Time atau JIT. Metode Just-in-Time adalah metode perusahaan yang tidak memiliki persediaan. Just-in-Time berasumsi jika perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak memiliki biaya atau beban atas persediaan. Perusahaan mendatangkan bahan baku hanya pada saat dibutuhkan saja. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan pemasok bahan baku. Perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan pemasok sehingga pada saat perusahaan membutuhkan persediaan, maka pemasok segera memenuhi permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan Kak Adel. Ya, baik. Selanjutnya biaya persediaan. Biaya persediaan adalah biaya yang berhubungan dengan persediaan. Meliputi tiga biaya. Yang pertama ada biaya penyimpanan persediaan, yang kedua ada biaya pengadaan persediaan, lalu ada biaya akibat kekurangan persediaan. Yang pertama biaya penyimpanan persediaan.
carrying cost atau biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memelihara persediaan barang. Biaya ini mencakup biaya penyimpanan fisik, biaya asuransi, biaya kehilangan, dan biaya peluang. Berikut ini yang termasuk biaya carrying cost atau biaya penyimpanan adalah biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya keamanan, biaya asuransi, biaya administrasi pergudangan, biaya kehilangan inventaris karena pencurian dan kerusakan, biaya penyusutan, biaya pajak, dan biaya penanganan tenaga kerja. Untuk menghitung biaya penyimpanan itu perlu diketahui biaya penyimpanan persediaan itu bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Untuk perhitungannya adalah total biaya penyimpanan sama dengan biaya penyimpanan dikali persediaan rata-rata dikali harga beli per unit. Lalu untuk menghitung persediaan rata-ratanya sama dengan kuantitas pesanan dibagi dua atau penjualan tahunan dibagi frekuensi pesanan dibagi dua. Lalu ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan ada adalah biaya yang dikeluarkan untuk memesan barang dari pemasok. Biaya pemesanan mencakup berbagai biaya seperti biaya administrasi, biaya pengangkutan, biaya bongkar muat, biaya penerimaan, biaya pemeriksaan, biaya tenaga kerja, biaya penyimpanan, biaya pemrosesan faktur pemasok, dan biaya pembayaran. Selanjutnya, untuk biaya pemesanan itu bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Untuk menghitungnya adalah total biaya pesanan sama dengan biaya tetap dikali penjualan tahunan dibagi dengan kuantitas pesanan. Dan yang terakhir ada biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul ketika persediaan tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Biaya ini juga dikenal sebagai stock out cost. Biaya kekurangan persediaan dapat berupa biaya administrasi tambahan, biaya akibat tertundanya penerimaan keuntungan, penjualan yang hilang, ketidakpuasan pelanggan, dan penundaan produksi. Kekurangan persediaan dapat berdampak buruk bagi perusahaan, seperti terhentinya proses produksi, tertundanya penjualan, hilangnya pelanggan, dan kekurangan persediaan dapat terjadi karena yang pertama itu ada tidak semua bahan atau barang dapat didatangkan secara mendadak, dan yang kedua itu kapasitas dan waktu tunggu dari sisi pemasok. Selanjutnya ada rumus menghitung total biaya persediaan. Jadi total biaya persediaan sama dengan biaya pemesanan ditambah dengan biaya maaf untuk menghitung total biaya persediaan sama dengan biaya penyimpanan persediaan ditambah dengan biaya pemesanan. Lalu di sini saya akan membahas strategi optimalisasi persediaan. Ada 4 poin di sini. Poin pertama atau strategi yang pertama adalah forecasting yang akurat. Menggunakan data historis dan analitik untuk memprediksi kebutuhan stok di masa depan. Teknik yang digunakan yaitu ada dua, yaitu ada metode kuantitatif yang berupa regresi dan analisis time series. Lalu yang kedua ada metode kualitatif, yaitu berupa survei pelanggan atau intuisi manajer. Keuntungan forecasting ini, satu, mengurangi risiko overstocking atau understocking. Yang kedua, meningkatkan akurasi pengadaan stok. Lalu yang poin kedua dari strategi optimalisasi persediaan ada automasi proses. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning.
Sistem ini mengintegrasikan proses inventory dengan data operasional lainnya untuk visibilitas secara real time atau secara langsung. Yang poin kedua ada barcode dan RFID. Barcode dan RFID ini memudahkan pelacakan stok di gudang dan rantai pasok. Lalu yang ketiga ada software inventory management, yang dimana menyediakan analitik dan prediksi kebutuhan inventory secara otomatis. Manfaat dari otomasi proses ini ada 2 poin. Poin pertama ada meningkatkan akurasi data, dan poin keduanya mengurangi waktu dan biaya pencatatan manual. Lalu strategi yang ketiga ada kolaborasi dengan pemasok. Yang dimaksudkan kolaborasi dengan pemasok adalah bekerja sama dengan pemasok, distributor, dan mitra logistik untuk sinkronisasi data dan perencanaan. Keuntungannya yaitu mempercepat waktu respon terhadap perubahan pasar dan mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan stok. Lalu ada strategi yang keempat, yaitu evaluasi secara berkala. Di sini dapat dilakukan dari istilahnya dapat dilakukan dengan cara audit stok secara teratur untuk memeriksa kesesuaian antara catatan dan realita. Manfaat dari evaluasi ini yang pertama mengidentifikasi shrinkage atau kehilangan stok akibat pencurian atau kerusakan. Yang kedua ada menjaga akurasi data inventory. Lalu di sini ada contoh soal. Sharp Incorporated adalah sebuah perusahaan yang memasarkan jarum suntik steril ke berbagai rumah sakit. Perusahaan ini ingin mengurangi biaya persediaannya dengan menentukan jumlah jarum suntik pepesanan yang optimal. Diketahui permintaan tahunan sebesar 1.000 unit. Biaya pemesanannya sebesar Rp10 per pesanan dan biaya penyimpanan sebesar Rp0,5 per unit per tahun. Berapa total yang ditanya sini, berapa total biaya persediaan? Tadi kan sudah dapat ya hal-hal yang istilahnya bisa kita ketahui, yaitu yang pertama permintaan tahunannya atau A di sini 1.000 unit, biaya pemesanannya yaitu adalah 10, dan C-nya atau biaya penyimpanannya sebesar 0,5. Ya, di sini kita mencari total biaya persediaan, yaitu berarti rumusnya atau caranya IOQ sama dengan akar 2 dikali 1.000 dikali 10 dibagi 0,5 sama dengan 282,84. TIC-nya atau total biaya persediaannya sama dengan 10 dikali 1.000 dibagi 282,84 ditambah 282,84 dibagi 2 dikali 0,5. Yang hasilnya kita dapat adalah 106,1. 106,1 ini merupakan total biaya persediaannya. Lalu di sini ada contoh soal yang kedua. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanannya adalah 15 juta setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Di sini masih sama ya pertanyaannya, yaitu berapa total biaya persediaannya. Di mana kita juga udah mengetahui kalau jumlah materialnya atau A-nya 1.200. Habis itu harga per unitnya atau P-nya 1 juta. Biaya pemesanannya atau S-nya adalah 15 juta. Dan biaya penyimpanan atau pemeliharaannya adalah 40%. Caranya adalah IOQ sama dengan akar 2 dikali 1.200 dikali 15 juta
dibagi 0,4 dikali 1 juta. Yang dimana kita mendapatkan hasil 300 untuk POQ-nya. Lalu untuk mencari biaya persediaannya adalah TIC sama dengan 15 juta dikali 1.200 dibagi 300 ditambah 300 dibagi 2 dikali 0,4 dikali lagi 1 juta. Mendapatkan total biaya persediaannya yaitu adalah 120 juta. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.